Kenapa sih saya nggak pede? Saya kan orangnya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Halo, welcome back to my vlog. Masih di Perth, Australia. Saya tadi baru aja pulang, akhirnya udah dikasih 30 menit satu kali visit ya. Tadi videonya bisa dilihat juga nanti. Ke perjalanan saya di mobil akhirnya dijemput dan bisa keluar. Visit my father, papa saya di ICU. Kasihan sih, semua selang-selangnya masuk gitu ya karena nggak bisa nafas gitu, have a breathing tube, jadi kayak ventilator gitu untuk bantu nafas. Dokternya bilang sebenarnya nggak ada problem apa-apa, penyakit di badannya itu nggak ada penyakit, hanya memang dari neuronya gitu, dari brainnya, dari otaknya itu untuk nerve-nya apa namanya, syaraf-syarafnya itu berasal dari brain gitu kan. So jadi saya lagi pikir mungkin harus datengin hipnoterapis mungkin gitu untuk brain treatment gitu kan. Keep praying. Thank you untuk dua-duanya, teman-teman semua, rekan-rekan. Dan hari ini saya mau bagikan cerita deh, tips ya tentang otak gitu, berhubungan dengan, jadi saya jadi kepikir karena selama ini papa saya orang yang sehat gitu, nggak pernah sakit dari dulu. Paling sakit ya cuman flu gitu, batuk-batuk gitu, nggak pernah yang bolak-balik rumah sakit, ada macam-macam penyakit gitu ya. Tapi terakhir ini dokter bilang it's something to do with the brain gitu, ada yang hubungan sama otaknya. Nah, banyak dari kita yang berpikir otak sama badan tuh berhubungannya karena otak memang ngasih tahu ke badan, tapi itu berhubungan erat gitu. Bahkan orang bisa sembuh dan bisa nggak sembuh itu hanya karena pemikirannya. Nah, pemikirannya di dalam otak kita nih, pemikiran kita gimana? Orang bisa sukses, bisa nggak sukses karena pemikiran. Orang bisa sembuh, bisa nggak sembuh karena pemikiran. Guru-guru dan mentor saya waktu belajar tentang brain ya, dikasih tahu bahwa kebanyakan penyakit itu, yang bahkan yang body kanker segala macam, yang dimana dokter nggak tahu penyebabnya gitu kan, kayak kanker kan nggak tahu penyebabnya apa. Jadi itu disebabkan oleh karena psikosomatis namanya gitu kan. Psikosomatis itu penyakit dari pemikiran, jadi mungkin stres atau apa gitu. Jadi dari dalam otaknya itu bisa mempengaruhi ke badan. Semua hal, baik dari segi kesehatan maupun dari segi bisnis juga ya. Ada orang yang nggak pede. Karena orang bilang gitu kan, kenapa sih saya nggak pede? Kenapa sih saya nggak kurang bisa aktif atau gimana gitu. Jadi itu yang dipikirkan orang itu justru yang membuat dia jadi tambah nggak pede, karena dia mengklaim dirinya saya tidak pede. Ya, jadi otak kita itu seperti komputer, ada RAM-nya, ada hard disk-nya gitu. Nah, apapun yang kita install, apapun kita ngomong, maupun kita denger gitu ya, kita denger masuk terus kita percaya, ya itulah yang diinstal di brain-nya. Dan itu mempengaruhi segalanya, mempengaruhi badan, mempengaruhi apa. Ya makanya kalau orang lagi di rumah sakit tuh lagi koma, itu dia sebenarnya masih bisa denger gitu, masih bisa dengar apa yang terjadi. Hati-hati, apa yang didengar itu bisa masuk dan menjadi confirm gitu kan. Jadi makin parah atau makin bagus itu juga karena apa yang dia dengar. Kita juga sama, baik di bisnis dimanapun, di organisasi, kita punya kotak tertentu gitu kan, terhadap apa yang kita pernah dengar, kadang kita pernah rasain, diinstal menjadi program gitu ya di otak kita. Nah, jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar, dengan hati-hati apa yang kita ucapkan apalagi gitu. Karena kalau nanti saya bahas satu hal lagi, ada video juga saya yang mengenai doa dan kenapa mesti doa sebelum makan dan sebagainya, itu juga bisa dicari. Apalagi kita ngomong itu air berubah. Nah, itu something different lagi tuh, ntar yang lain lagi. Karena itu hubungannya sama atau mungkin roh kali ya. Karena air tuh bisa berubah hanya karena disebut, didoain. Bahkan dipikirin aja mungkin udah bisa berubah. Ya kita balik lagi ke brain tadi, apalagi yang kita pikirin juga penting gitu. Jadi kalau orang yang nggak pede mikirinnya sesuatu yang di dirinya memang merasanya nggak begitu gitu. Saya kok nggak bisa ngomong misalnya di depan orang.
makin di confirm, makin di ngomongin begitu, saya kan orangnya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Makin di confirm, makin mengkonfirm lagi di dalam otaknya, gitu. Ya hati-hati. Maka itu kita harus ganti kata-katanya jadi lebih positif. Contoh nih, kalau papa saya dulu juga mama saya waktu lagi sakit gitu ya, di rumah sakit, saya selalu bahasnya minta dia pikirin sesuatu yang nanti kalau sudah sembuh gitu. Jangan dibahas yang sekarang-sekarang gitu kan. Tapi nanti kalau udah sembuh gimana? Mau ngapain gitu. Jadi pikirannya mau jalan-jalan, mau kesini. Akhirnya mama saya waktu itu sembuh. Ya, meninggalnya bukan karena sakit, meninggalnya karena memang dipanggil Tuhan aja lagi tidur. The most beautiful way to see the God gitu kan ya. Cara terbaik untuk ketemu Tuhan ya lagi tidur. Tapi poinnya adalah waktu itu bisa sembuh. Mama saya lagi sakit kanker, tapi sembuh karena yang pertama saya minta doain. Jadi airnya itu minumnya didoain jadi healing water ya, treatment healing water. Yang kedua, saya minta selalu pikirin yang baik-baik, selalu pikirin yang positif. Kalau perlu kalau memang udah bisa lihat apa segala macam, kasih yang lucu-lucu gitu. Biar apa tuh, ada hormon-hormon tertentu yang keluar kalau something yang ada happy ya. We have to make ourselves happy. Kita harus bikin kita tuh senang gitu ya rasanya itu. Jadi harus dari dalam, apa yang di luar itu dari dalam. Kalau kita nggak merasa pede ya berarti harus ada yang dibenerin tuh dari dalamnya ya. Saya selalu katakan, ada quote ya bagus, you need to pretend until you can gitu ya, fake it until you make it. Kita kalau memang mau jadi sesuatu yang kita belum tapi kita pikirnya mau ke sana ya, kita harus pretend aja, fake it ya. Misalnya gini, contoh, orang yang nggak bisa ngomong, nggak gampang ngomong. Dulu kan saya juga nggak bisa ngomong begini kan. Dulu saya orang introvert, orang back office, orang belakang lah gitu, hitung-hitung apa ya. Tapi saya kayak pretend dulu, karena dulu saya sering denger seminar ya, salah satunya Tung Desem Waringin dulu. Wah itu kalau cerita tuh gitu 12 jam bisa kita asik bener gitu. Saya memang install aja tuh, tiba-tiba pas saya disuruh ngomong kok tiba-tiba jadi kayak dia. Nah gitu, jadi pretend aja, gue pretend kayaknya gue jago nih. Ya kalau Anda misalnya nggak berasa jago apa ya, nggak confident nyetir mobil gitu deh, sesimpel itu. Ya belaga aja jadi kayak jago gitu. Ya apapun, musik misalnya, belaga bisa aja gitu. Nanti lama-lama kita jadi bring dari confidence to competence. Confidence bring competence, competence bring confidence. Apa sih maksudnya? Confident itu kan kita percaya diri. Percaya diri membuat kita menjadi kompeten, ya. Percaya diri, misalnya tadi kasusnya bisa ngomong di depan orang. Kasusnya begitu, ya udah kita confident, percaya diri, bisa ngomong, anggap aja gue jago gitu pikirannya. Nanti lama-lama jadi bisa. Gitu. Jadi bisa beneran. Kalau Anda mau main musik, ya pretend aja jago gitar atau jago apa, piano, drum gitu misalnya, apapun musik ya, seolah-olah udah jago walaupun masih salah-salah, tapi biarin gitu, kayak gitu, semacam gitu. Nanti lama-lama kompetensinya itu bertambah, kompetens akan membuat lebih confident. Jadi antara kompeten, bisa, dan percaya diri itu datangnya pelan-pelan ya, satu-satu, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan satu-satu gitu. So kita tahu jadi sekarang bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu menjadi apa yang kita jadi gitu. Kita akan menjadi apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, dan akan menjadi kita nantinya ya. Satu juga contoh buat orang sales, orang konsultan, mungkin di pikiran Anda kalau ketemu orang yang lebih tinggi gitu ya, berasanya langsung ciut gitu. Udah ini keren banget gitu, langsung kita kayaknya halo ya Pak, ya siapa. Jadi kita kayak hamba banget gitu. Nah itu juga mempengaruhi apa yang membuat orang percaya sama kita. Kalau kita berasanya begitu, wah saya orang miskin, saya orang ini gitu, saya nggak bisa ya ininya nggak jaga closing ya, makin jadi gitu kan. It's all in your mind, ada di pikiran Anda. Harus pikirin saya jago nih, saya bisa, wah tegakin, jadi dari tadi begini jadi begini gitu. Belaga aja, belaga orang kaya gitu ceritanya. Saya pernah ketemu orang sales ya, yang belaganya jadi konsultan gitu.
ya dia ini aja dia beli. Ya mungkin yang second atau yang palsuan saya nggak tahu, tapi kok kelihatannya oke banget nih, kelihatannya kayak gitu, kelihatannya kok kayak oke, wah bawa tasnya, pakai bolpennya aja beli yang bagus gitu kan. Nah, itu namanya tadi pretend until you can. Dia pretend, malah itu akan membuat orang jadi percaya. Kalau kita orang percaya diri, lebih dari percaya diri akan lebih bisa, dari lebih bisa akan jadi percaya diri lagi gitu. So my advice for all of you, untuk semua Anda saya berikan tips ya, khususnya orang sales. Anda harus percaya diri dengan cara apa yang Anda pikirkan, dan terus latih ya. Kompetensi itu kompeten dari latihan. So di depan kaca, kalau Anda mau ngomong, Anda mau jago bisa ngomong ya, itu bisa latihan di depan kaca. Tapi untuk tim sales, saya sarankan jangan banyak ngomong seperti yang video-video yang sebelumnya juga, tapi banyak nanya. Makanya yang bikin kita menjadi lebih pede adalah kita nanya. Ya, waktu itu saya pernah adain public speaking training, lalu salah satu peserta nanya, ya coach, gimana sih caranya supaya pede waktu di depan gitu kan? Nah, apa yang coach lakukan sewaktu nggak pede? Ya saya juga pernah merasakan di mana ada nggak pede nih ketemu orang yang punya bisnis besar segala macam, pernah. Tapi saya belaga aja gitu, belaga pede gitu. Jadi belaga pede itu penting ya. Yang saya lakukan adalah saya bertanya. Bertanya membuat Anda tidak gugup. Nah, ya. Bertanya membuat Anda tidak gugup, tapi bertanya membuat Anda lebih pede karena bertanya. Biasanya yang nanya adalah yang lebih atas gitu kan. So, kalau gugup lagi pas ngomong ya nanya aja. Kalau bingung mau nanya apa ya nanya apa aja yang perlu ditanya. Gitu. So, itu bisa membantu kita semua. Ya, so itu dulu hari ini. Semoga mendapat manfaat. Dan tunggu video-video saya berikutnya. Tentunya pasti komen di bawah supaya saya bisa bahas apa yang Anda mau tanya, kalian mau tanya, dan kita bisa bahas di komen-komen di bawah. Juga pastikan like, subscribe ya, juga Instagram, YouTube, dan Facebook saya, Coach Joshua Sutanto. Okay, see you, bye-bye.